Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Oke, anak tetap sehat ya. Walaupun kita masih sekolah online, tetapi anak-anak jangan patah menyerah. Harus tetap semangat karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Oke, nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman dari Pak Nanang dengan Bu Ari, kita menyanyi dulu ya. Oke, yuk berdiri semua, kita menyanyi bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi. Kemudian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, kepada anak-anak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Pak Nanang. Buka hati dan pikiran kami supaya firman ini bisa masuk ke dalam hati kami dan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Nanang. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua sehat, semua bahagia. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan sampai hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarkan Allah menyertai berkati kami, sehingga kami dalam penyertaan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari anak-anakku semua, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus 4
ayat 35 sampai ayat 41. Mari kita simak bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tuhan penolong dan setia kepada kita. Apa anak-anakku? Tuhan penolong dan setia kepada kita semua. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca semua anak-anakku, di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus akan menyeberangi lautan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan juga banyak orang yang ikut juga akan menyeberangi lautan. Dan saat itu Tuhan Yesus sudah tidur dengan nyenyaknya. Kemudian tiba-tiba datang angin. Angin kemudian airnya juga ikut mengombang-ambingkan perahu. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga sangat ketakutan. Walaupun kalau kita lihat cerita di Alkitab bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga banyak yang menjadi nelayan. Saat itu juga mereka juga sangat ketakutan. Padahal kalau kita tahu dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Tetapi saat itu yang murid-murid rasakan sangat takut. Karena apa? Karena badainya begitu besar. Tidak seperti badai-badai biasa. Badainya begitu besar menghantam perahu dan air pun ikut masuk ke dalam perahu. Dan saat itu juga kalau kita lihat di cerita ini sangat lucu, bukan? Bahwa Tuhan Yesus tetap tenang tertidur. Tidak terusik dengan perahu yang terombang-ambing oleh ombak, angin yang begitu besar, tetapi dengan tenangnya Yesus tidur. Tetapi bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus mengetahui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebagai juru selamat yang saat itu sedang tidur? Mereka lupa dengan iman mereka. Mereka masih berpikir ketika ini berlanjut, ombak ini berlanjut dan tidak akan berhenti. Mereka pun berpikir, wah ini akhir dari kehidupan mereka. Tetapi tidak. Ketika mereka ketakutan dan ingin membangunkan Yesus, tapi juga agak takut, tetapi mereka beranikan untuk tetap membangunkan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibangunkan. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus bisa berbicara dengan air, juga bisa berbicara dengan air. Ketika Tuhan Yesus tadi diceritakan di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh angin itu diam,
dan tenanglah. Maka angin itu menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat, mungkin apakah kita sebagai manusia juga bisa? Ya, kalau kita mempunyai iman seperti Tuhan Yesus, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa berbicara dengan angin, ya. Itu terbukti bahwa Tuhan Yesus telah memberikan contoh, ya. Ketika kita percaya penuh, apapun yang ada di sekitar kita bisa kita kendalikan. Itu terbukti ketika apa? Tadi Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ya. Murid-muridnya bingung. Oh iya, ternyata saya masih mengandalkan pikiran, masih mengandalkan kekuatan saya sendiri, bahwa saya kurang percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi itu, ya. Tuhan Yesus yang selalu menolong, selalu setia kepada kita. Murid-murid lupa. Terus akhirnya dengan Tuhan Yesus menegur seperti itu, murid-muridnya tersadar, kemudian murid-muridnya, oh iya, saya memang kurang percaya, saya kurang beriman. Seandainya saya tetap tenang menghadapi badai, menghadapi ombak yang luar biasa, tetapi ketika tenang dan memohon dan percaya, itu akan terjadi hal yang luar biasa yang bisa dikendalikan, ya. Ini mungkin kita anak-anakku semua sudah terbiasa mendengar firman Tuhan ketika Yesus di tengah perahu, kemudian badai begitu besarnya, dan badai itu mengumpang-ambingkan perahu dan air masuk, ya. Itu hal yang sering kita dengar. Tetapi dari peristiwa ini yang bisa kita contoh adalah ketika kita mengalami suatu persoalan, ya, mengalami suatu masalah, mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kita tentu jangan berputus asa, ya. Jangan menyalahkan bahwa ini adalah takdir. Tidak ada takdir, ya. Semua ketika situasi, kondisi, kita tetap tenang dan kita tetap percaya, semua akan bisa dikendalikan. Ini ada cerita kisah nyata. Ada seorang ibu dan seorang anak kecil berumur 5 tahun. Ibu ini baru keluar dari supermarket, ya, dari toko, kemudian keluar mau menyeberang jalan, dan pada waktu menyeberang, ibu ini bersama anak kecil ini kondisinya sepi. Baru di tengah-tengah jalan, begitu ada mobil dari sebelah kanan anak ini, bahwa mobil ini juga sudah tahu kalau ada orang menyeberang, tetapi mobil ini tidak bisa terkendali karena sopir ini baru bisa menyetir, jadi belum menguasai betul mobilnya. Saat mau mengerem, malah yang diinjak gas, kemudian nabrak anak sama ibu ini. Kemudian anak sama ibu ini berada di bawah mobil, di bawah kolong mobil. Padahal mobil ini adalah mobil sedan. Kalau di bawah mobil sedan berarti kan cukup pendek, ya, antara di bawah kolong itu. Tetapi karena karena kuasa Tuhan, karena Tuhan menolongnya, selama ibu ini di bawah dengan anaknya, dan begitu banyak orang tahu bahwa di bawah itu ada ibu dan anak, kemudian yang di sekitar juga ikut membantu, ya, ikut membantu mengangkat mobil ini. Mobil diangkat, kemudian ibu dan anaknya bisa keluar, dan mujizat terjadi luar biasa. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kemudian karena takutnya yang punya mobil ini, kemudian ibu dan anaknya dibawa rumah sakit, diperiksakan di sana, ya. Ternyata di rumah sakit dinyatakan tidak apa-apa, anak dan ibu sehat, cuma aja lecet-lecet sedikit
firman Tuhan saat ini pada hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita dalam keadaan yang susah atau dalam keadaan saat ini yang tidak begitu menyenangkan, kita harus tetap percaya. Kita memohon kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, mohon pertolongan. Seperti ibu dan anak tadi juga diselamatkan ketika ibu dan anak tadi percaya bahwa Tuhan akan menolong walaupun sudah dibawa ke kolong mobil tapi tetap selamat dan masih hidup sampai saat ini. Itu hal yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan bagi orang yang percaya. Mari anak-anakku semua, kita harus saling berserah kepada Tuhan, saling mohon pertolongan Tuhan, ya. Jangan dalam keadaan senang saja kita selalu memuji Tuhan, tetapi dalam keadaan susah kita malah lari dari Tuhan. Bahkan kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saat ini kita sudah lama sekali tidak bisa sekolah minggu secara langsung atau tatap muka, tapi kita percaya suatu saat nanti bahwa ketika kita bisa bertemu lagi, kita tetap percaya bahwa Allah akan memberikan waktu yang terbaik untuk kita bisa kembali lagi sekolah minggu secara tatap muka, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dia menguatkan kita untuk kita selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat, tepat pada waktunya dan selalu setia kepada kita. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan pujian, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh indah pada pagi hari ini. Engkau mau memberikan kami pertolongan yang luar biasa, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Engkau tetap setia, Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap menghampiri kami, dan Engkau tetap menjagai kami. Dan sertai kami Bapa untuk hari lepas hari, selalu percaya kepada Engkau, sehingga iman kami boleh kuat, dan kami boleh selalu berada dalam lindungan dan penyertaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Bapa yang belum bisa sekolah minggu secara langsung atau tatap muka. Kau tetap berkati di rumah, Kau tetap berkati kesehatan, Kau tetap berkati di dalam segala aktivitasnya, sehingga anak-anak kami boleh selalu rajin, selalu berkomunikasi setiap saat kepada Engkau, sehingga Engkau boleh ada bersama mereka, sehingga iman mereka boleh selalu tumbuh walaupun dalam keadaan pada saat ini, ya Bapak. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Nanang untuk firman-Nya hari ini. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu online, kita menyanyi satu lagu lagi. Ya, anak-anak siap bernyanyi bersama-sama. Oke, yuk berdiri semua.